Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Python Masterclass. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Object Oriented Programming bagian ketiga. Silakan dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Kalau kita kemarin sudah belajar cara mendefinisikan kelas ya, kemudian berkenalan dengan method init, berkenalan juga dengan atributnya, maka kita sekarang ya, saya ingin menunjukkan apa yang disebut dengan class object attribute ya. Jadi sini saya membuat komentar, namanya adalah class object attribute ya. Artinya atribut ini bersifat global untuk kelas kulkas. Oke. Jadi nanti ceritanya ini kan baru ada satu method ini ya. Nanti kita bisa mendefinisikan banyak method di sini ya. Jadi ada def yang lain, ada def lagi dan seterusnya. Oke. Nah, saya ingin mendefinisikan sebuah atribut di mana atribut ini bisa dipakai untuk semua method-method di bawahnya ya. Sebut saja apa ya, kalau kulkas penjual saja misalnya ya, penjual, sebut saja Pak Mamat ya. Ini kita eksekusi. Jadi ketika nanti saya mendefinisikan kelas ini ke dalam sebuah objek barang misalnya kulkas ya, perlu diingat kita tetap harus mendefinisikan ini ya. Nah, saya ingin menyebutkan bahwa method init ini tidak harus selalu punya atribut ya. Jadi bisa saja teman-teman ketika mendefinisikan def init ya, cukup pakai self. Artinya memang kita tidak butuh atribut apa-apa, itu bisa saja ya, dan memang dimungkinkan. Nah, dalam hal ini kita berlatih dulu menggunakan contoh atribut ya. Mereknya misalnya LG, harganya 200. Oke. Jadi kalau saya ketikkan barang dot, nah sekarang muncul sebuah atribut baru, yaitu atribut penjual ya. Nah, saya juga ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa saya ingin menunjukkan ke teman-teman ya, jadi ini keluar Pak Ahmad ya, bahwa ketika kita mendefinisikan sebuah method lain ya, ini sebut saja method apa namanya ya, konsumsi ya, konsumsi listrik ceritanya ya, self ya, tanpa atribut apa-apa ya. Jadi nanti ketika saya ingin memanggil method ini, saya ingin tahu kulkas ini mereknya kulkas ini ya maksudnya, atau kulkas apapun lah yang dijual oleh Pak Ahmad itu konsumsi wattnya itu berapa gitu ya. Jadi kalau ini misalnya sebut saja apapun mereknya, konsumsinya adalah 500 watt, kita eksekusi ulang, maka ketika kita ketikkan barang dot ya, sekarang muncul konsumsi. Perlu diperhatikan di sini, untuk menjalankan method selain method init, jadi nanti ada banyak method di bawahnya selain method init, maka harus menggunakan tanda kurung seperti ini ya. Oke, keluar 500 watt. Jika kita tidak menggunakan tanda kurung, maka nanti keluarnya seperti ini. Jadi artinya kita tidak meminta Python untuk menjalankan method konsumsi. Kita hanya ingin ya Python menunjukkan kepada kita kalau tanpa tanda kurung, Python akan menunjukkan bahwa hey, ini kamu punya sebuah method dengan nama kulkas ya, kulkas konsumsi maksudnya ya, dan dia terletak di memori ini. Jadi ini adalah lokasi di mana method konsumsi disimpan oleh komputer ya, ini lokasinya di sini ya. Oke, jadi sekali lagi, kalau ingin menjalankan method di luar method init harus menggunakan tanda kurung seperti ini ya. Kalau nanti dia ada atribut ya, tinggal ditambahkan atributnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan sedikit bermain-main ya. Jadi ini saya ganti menjadi keterangan misalnya, keterangan. Oke. Nah, ini jadi ketika saya menjalankan method keterangan, maka nanti akan mencetak bahwa kulkas merek ini harganya sebesar dan nama penjualnya ya, seperti ini ya. Kemudian dot format, dia masih dot format ya. Nah, merek ini ingin saya isikan dengan
merek ini ya. Berarti di sini kita masukkan self dot merek. Oke. Kenapa pakai self? Ya karena memang kita ingin merujuk kepada nama objek tempat di mana nanti kelas kulkas didefinisikan ya. Jadi kulkas merek self dot merek ya. Kita tinggal memanggil self dot merek, maka nanti akan muncul merek di sini. Harganya sebesar self dot harga. Oke. Sampai di sini masih paham ya. Dan nama penjualnya adalah nama penjualnya siapa? Adalah kita gunakan self dot penjual ya. Ya. Ini kita jalankan. Oke. Nah, sekarang ini kita ganti menjadi keterangan. Maka nanti keluar kulkas merek LG, harganya 200 dan nama penjualnya Pak Mamat ya. Sekarang kita akan menambahkan sebuah atribut di dalam method keterangan ini ya. Misalnya apa ya? Sebut saja anak ya. Ini kita iseng-iseng saja, tapi intinya adalah saya ingin teman-teman paham ya. Jadi kita hanya ingin menambahkan nama penjualnya Pak Mamat yang punya ya, ada satu lagi ya, anak ya. Jadi nanti di sini kita tambahkan anak ya. Nah, karena ini tandanya karena ini adalah berada di dalam satu method ya. Jadi eksekusi ini itu dimiliki atau berada di dalam lingkup method yang sama ya, maka kita tidak butuh self untuk anaknya ya. Jadi cukup anak. Oke. Kenapa ini pakai self? Karena kita merujuk kepada atribut di luar atribut itu dijalankan. Oke. Dan kenapa anak tidak pakai self? Karena atribut anak berada di dalam method yang sama. Oke. Langsung kita eksekusi ya. Penjual masih Pak Mamat ya. Keterangan ya, kalau ini kita jalankan maka otomatis akan error. Kenapa error ya? Missing one required positional argument. Kita butuh satu argumen atribut di sini. Kenapa butuh? Karena memang kita definisikan di sini butuh satu argumen, yaitu anak ya. Tulis saja misalnya 3. Maka nanti kulkas merek LG harganya sebesar 200 ya, 200.000 maksudnya, dan nama penjual Pak Mamat yang punya anak 3 ya. Pak, jika kalau nanti saya lupa, misalnya saya lupa mengisikan atribut ya, maka kita juga bisa menentukan atribut default di sini ya. Anggap saja anaknya 5 gitu ya. Jadi otomatis secara default kalau kita lupa mengisikan atribut di sini, maka nanti otomatis akan keisi 5 ya. Oke. Tapi kalau kita definisikan 3 ya tetap 3 ya. Tapi kalau kita lupa maka otomatis nanti menjadi 5 ya. Jadi sampai di sini saya harap teman-teman bisa memahaminya. Kalau tadi kita sedikit bermain-main, sekarang kita agak serius ya. Tapi saya harap dengan cara main-main tadi teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Sekarang kita mencoba menghitung, membuat sebuah kelas untuk menghitung keliling atau luas lingkaran ya. Kita lakukan dua-duanya nanti. Sebut saja nama kelasnya adalah lingkaran. Oke. Seperti biasa init method ya. Oke, init methodnya ada self, kemudian jari itu nulisnya susah ya, radius saja lah ya, tahu radius ya, simbol R itu ya kalau di matematik ya. Kemudian seperti biasa self dot radius adalah radius. Oke. Oh ya, lupa ya, kita butuh sebuah koefisien di sini ya. Jadi namanya pi ya, nilainya adalah 3,14 ya. Nah, ini kita kasih komentar koefisien pi ya. Kemudian ini metode kedua adalah def keliling ya, self ya. Ini tidak butuh parameter apa-apa ya, karena parameter yang kita inginkan sudah ada di radius dan kita juga sudah punya koefisien ya atau konstantanya. Jadi langsung saja kita hitung ya,
gunakan return ya. Masih ingat perbedaan print dan return ya? Kita gunakan return jika nanti kita masih membutuhkan hasil yang ada di sini ya, yang ada di setelah return ini ya. Rumus dari keliling lingkaran ada 2PR ya, jadi 2 dikalikan P ya, self.p ya, oke, pakai self.p ya, dikalikan R ya, self.radius, oke, 2PR, oke ya, saya rasa sudah benar rumus ya. Oh, ini lingkaran, oke ya, oke. Sekarang sebut saja namanya, nama lingkarannya adalah L1 sama dengan lingkaran, radiusnya ya biar gampang 10 sajalah ya. Oke. Nah, sekarang L1 dot, kita ingin menghitung keliling ya. Keliling karena tidak ada atribut, langsung saja pakai tanda kurung ya, nggak usah diisi apa-apa, maka nanti akan langsung keluar 62,8 ya. Nah, bagaimana jika kita ingin menghitung luasnya ya? Jadi luas kita definisikan lagi, luas self masih sama ya. Luas itu 2PR kuadrat ya. Jadi 2 kalikan self.p, 2p kalikan self.radius, oke. Kalikan lagi self.radius ya. Ini kita eksekusi L1 dot luas, ups, salah pencet saya. Ini saya hilangkan dulu, pencet keyboardnya ya. L1 dot luas, oke, sama dengan 628. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin ya, misalnya ini kan kita tahu method luas dia berdiri sendiri ya, method keliling dia berdiri sendiri. Pak, saya ingin luas ini berada di dalam method init ya. Bisa saja ya, bisa saja. Kita lakukan seperti ini ya. Jadi rumus luas sama ya, 2 kalikan self.p ya. Kenapa pakai self? Karena p berada di luar method init, dikalikan radius, kalikan radius ya. Kenapa radius tidak menggunakan p? Karena dia berada di method yang sama, oke ya. Kalau sudah ada luas, ini berarti kita hilangkan, oke, 2PR kuadrat, oke ya. Kita eksekusi, lingkaran kita eksekusi, ini tidak usah. Nah, ini luas di sini, karena luas ini berada di init method, maka kita tidak butuh tanda kurung lagi ya. Jadi cukup seperti ini, oke. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau dia berada di init method tidak butuh tanda kurung, kalau dia berada di luar init method butuh tanda kurung. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman paham. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang lebih advance, yaitu inheritance ya. Inheritance kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya warisan ya. Jadi ceritanya kita akan memiliki 2 buah kelas ya. Satu kelas induk, satu kelas turunannya. Jadi bapak dan anak ya, atau orang tua dan anak ya. Sekarang kita definisikan kelas induknya terlebih dahulu. Sebut saja nama kelasnya adalah kelas mahasiswa ya, mahasiswa. Oke. Dan dia punya global atribut ya, sebut saja status ya. Statusnya mahasiswa. Seperti biasa, init method ya. Init methodnya adalah nama dan kelas. Oke. Self nama self kelas ya, dan kemudian setelah itu keterangan ya. Ini simple saja ya, keterangan, tidak usah butuh atribut. Self print, oke. Kita hanya ingin menyatakan bahwa nama mahasiswa ini berada di kelas ini, statusnya adalah mahasiswa, itu aja ya. Jadi ini di kelas ini ya adalah seorang mahasiswa. Dot format yang pertama kita isikan self dot
nama, kemudian self.class, kemudian self.status. Oke. Kelas Anda oke ya, bentar ya. Oke, kita tes dulu misalnya. Nah, misalnya Joko, ini kecil ya. Joko adalah mahasiswa, namanya Joko, dia di kelas 12 ya. Maka jika kita coba ya keterangan ya, lantas nanti akan keluar bahwa Joko di kelas 12 adalah seorang mahasiswa. Nah, apa yang baru saja kita lakukan adalah mendefinisikan kelas yang memang kita sudah belajar sebelumnya ya. Sekarang kita baru mendefinisikan, sekarang kita mulai mendefinisikan kelas turunannya ya, atau kelas warisannya ya. Sebut saja nama kelasnya adalah nilai. Nah, ini adalah udiknya ya. Jadi untuk melakukan inheritance, untuk dalam mendefinisikan kelas nilai ini kita menggunakan cara seperti di Python 2 ya, yaitu setelah tulis nama kelasnya diikuti dengan tanda kurung ya, dan di sini kita tuliskan nama kelas bapaknya atau nama kelas induknya ya. Dalam hal ini yang ingin kita warisi adalah kelas mahasiswa. Jadi di sini tulis mahasiswa. Oke. Nah, karena kelas nilai ini mewarisi kelas bapaknya, dalam hal ini kelas mahasiswa, maka def initnya harus sama persis ya. Def initnya harus sama persis. Oleh karena itu ini kita copy. Oke, def init self nama kelas ya. Tapi belum selesai karena ini adalah def init milik nilai. Untuk bisa betul-betul mengkopinya, maka kita gunakan sebuah fungsi super ya, dimana kalau fungsi super ini kita jalankan, maka nanti Python akan mencari atribut di line atasnya atau atribut di baris-baris atasnya yang sama persis seperti ini ya. Karena kita hanya memiliki satu kelas di atasnya, itu kelas mahasiswa, dan atributnya sama, maka otomatis akan ketemu dengan mudah ya. Kalau nanti kita punya program Python yang panjang sekali, maka nanti juga Python akan berusaha mencari atributnya sama persis seperti ini. Oke ya. Nah, super diikuti dengan init lagi ya. Jadi ceritanya adalah super ini nanti merepresentasikan mahasiswa. Jadi ini itu sama dengan ini ya. Jadi mahasiswa.init, jadi maksud saya adalah nilai super.init ini adalah mahasiswa.init gitulah ya maksudnya ya. Oke, kemudian karena ini mewarisi, maka tidak butuh self lagi karena selfnya sudah ada di super ya. Jadi ini cukup nama kemudian kelas. Oke. Nah, sebagai tambahan kalau teman-teman tidak ingin menggunakan fungsi ini, sebenarnya bisa juga menggunakan langsung ditulis seperti ini ya. Jadi mahasiswa dot init nama kelas ya. Jadi penulisan ini dan penulisan ini tuh sama persis, tapi saya memberikan tips, gunakanlah fungsi super, karena nanti jika teman-teman ketika sudah menulis Python begitu ya, lainnya sudah banyak dan tidak mungkin menghafal nama kelasnya ya. Ini kebetulan karena kelasnya cuma ada 2, kita tahulah kelas induknya ini maksud adalah kelas mahasiswa, tapi nanti kalau lainnya banyak sekali, ada puluhan bahkan mungkin ratusan kelas ya. Jadi gunakanlah super. Dengan menggunakan super, Python akan otomatis mencari kelas induk yang atributnya sama persis seperti ini. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang saya ingin mendefinisikan sebuah atribut baru di method init ini. Atribut ini miliknya kelas nilai ya. Atributnya adalah self dot nilai baru ya, atau sebut saja nilai update lah ya. Nilai update adalah sebuah list kosong. Jadi ceritanya nanti setiap saya memasukkan nilai baru, maka nanti nilainya akan terkumpul di sini. Oke, bisa dipahami ya. Sambil dilihat dulu, sambil dijalankan, nanti akan paham dengan sendirinya, tentunya dengan latihan ya. Kemudian method kedua adalah input nilai. Input nilai ini memerlukan sebuah atribut. Atributnya adalah tambah ya.
tentunya namanya ini bebas ya. Dalam hal ini kita gunakan nama tambah, return self dot nilai akhir. Karena saya ingin mengupdate ini, otomatis saya tulis self ya, nilai akhir lagi, nilai update ya, nilai update, gunakan fungsi append ya, dan yang di sini saya masukkan append adalah tambah ya. Oke, seperti ini ya, kita eksekusi. Nah, ini adalah keistimewaan dari inheritance ya. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah kelas turunan ini memiliki semua karakteristik dari kelas bapaknya. Saya ingin memberikan contoh ya, sebut saja namanya ini kecil ya, Budi adalah, jadi kita ingin mendefinisikan kelas nilai ke variabel Budi ya. Nilai namanya Budi, dia kelas berapa enaknya, 13 gitu ya. Oke, jadi kalau saya gunakan Budi dan saya melihat kelasnya, ternyata objek Budi ini juga memiliki atribut yang dimiliki oleh kelas mahasiswa. Contohnya adalah keterangan. Di sini kita tidak mendefinisikan keterangan, tapi karena ini adalah turunan atau keturunan dari kelas mahasiswa, dia mewarisi atribut dari bapaknya ya. Jadi kalau ini kita eksekusi ya, nanti akan muncul bahwa Budi di kelas 13 adalah seorang mahasiswa. Jadi fungsi print ini berada di kelas mahasiswa ya. Jadi kalau nanti teman-teman di kelas induk ini, di kelas mahasiswa misalnya mendefinisikan banyak sekali method ya, setelah keterangan ditambah misalnya hobi, ditambah apalagi, maka semua method-method yang ada di kelas induknya akan diwarisi oleh kelas bawahannya. Nah, sekarang kita kembali ke method input nilai ya. Jadi kalau saya ingin menambahkan nilai Budi ya, cukup ketikkan Budi, kemudian input nilai ya, tinggal tuliskan nilai yang dimasukkan, misalnya anggap saja 80 ya, eksekusi. Maka nanti kalau kita ingin melihat nilai update-nya, cukup ketikkan Budi nilai update ya, tidak butuh tanda kurung. Kenapa? Karena dia berada di init method ya. Oke, 80 ya. Jadi di sesi kali ini kita sudah belajar banyak, kita sudah belajar cara mendefinisikan kelas yang lebih advance ya, kita belajar mendefinisikan method lain, kita juga sudah belajar menggunakan apa ini istilahnya kelas objek atribut ya, sebuah koefisien global, atribut global di dalam sebuah kelas, dan kita juga sudah belajar tentang inheritance ya. Saya harap teman-teman bisa paham. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang masih bingung, silahkan tulis di bagian komentar ya. Inheritance ini adalah bekal yang sangat penting bagi teman-teman untuk bisa dipahami, karena nanti ketika kita membuat sebuah program ya, AI, data science ya, ataupun membuat sebuah game begitu ya, maka dalam membuat OOP sering sekali kita menggunakan inheritance ya, bahkan akan sangat sering lah. Jadi saya harap teman-teman betul-betul paham apa yang saya jelaskan di sini. Di sesi selanjutnya kita akan jauh lebih dalam lagi, dan saya harap pondasi-pondasi yang saya berikan ya melalui materi-materi ini akan menjadi sebuah bekal bagi teman-teman untuk menjadi seorang programmer AI maupun data science yang handal ya. Tetap semangat belajar AI. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.